A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah, amma ba'du. Sadatal a'izza, para kiai, para punyai, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati. Wabil khusus Bapak Ketua Yayasan Muslim Pondok Chandra Al-Mukarram Ustadz Sofyan, ini teman lama ini, saya manggilnya Mas Sofyan. Wabil khusus Bapak Ketua RW Pak Nurianto, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Sabirul Muttaqin Pak Fuad, seluruh warga muslim Pondok Chandra, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama niat bersilaturahim. Mudah-mudahan barokah silaturahim ini semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan iman Islamnya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh solihah putra putrinya, istiqomah ibadahnya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Dan berkah kehadiran kita ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan barokah cinta kepada Rasulullah semuanya masuk surga bersama Rasulullah. Ketua yayasan masuk surga, ketua RW masuk surga, ketua takmir masuk surga, ketua panitia masuk surga, yang hadir semua masuk surga, sing noto panggung, noto terop, noto kursi kabeh mlebu swarga, sing nyetel sound system mlebu swarga, sing sholawatan mlebu swarga, terima tamu seksi konsumsi mlebu swarga, sing moto-moto kula dongakno mlebu swarga. Mudhun montor dipoto, melaku dipoto, lungguh kursi dipoto, pamitan nang jeding diuber dipoto. Hadirin, tadi saya mengira jam 9 sampai setengah 11 ceramah itu. Karena lumrahnya ceramah itu idealnya 1,5 jam. Karena jam 11 nanti harus ada di Masjid Agung Sidoarjo. Ternyata masih banyak acara, jadi mohon izin nanti 10:30 dead saya pamit. Sepakat? Kalau kurang mohon diundang lagi. Karena biasanya panitia itu kalau menyuruh kiainya hadir, itu langsung ceramah. Pak Kiai hadirnya sebelum jam 9. Jadi jam 9 itu sudah naik panggung, 10:30 turun. Yang penting barokah. Bapak Ibu, tidak ada PR terbesar kita adalah meyakinkan bahwa manusia terbaik adalah Rasulullah. Panutan terbaik adalah Rasulullah, guru terbaik adalah Rasulullah. Sehingga setiap menghadapi persoalan apapun, maka kembalinya kepada Rasulullah. Orang muslim itu kalau punya masalah, punya problem, kemudian kembali kepada Rasulullah, pasti aman, pasti selesai. Karena itu momentum terbaik
kita jadikan dan kita yakinkan bahwa tidak ada rujukan terbaik dalam menyelesaikan urusan kehidupan ini kecuali kepada Rasulullah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kamu bersengketa, berselisih, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil, jika kalian ini mengaku beriman kepada Allah di akhir. Lah untuk yakin tentang kebenaran Nabi, bahwa Nabi adalah panutan terbaik, guru terbaik, ini perlu ilmu Pak Bu. Dan ilmu ini tidak cukup disampaikan dalam pengajian-pengajian maulid, tapi ilmu ini harus disampaikan di majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian rutin. Panjenengan wajib ngaji sirah nabawi. Terserah yang dibaca kitab apa, monggo. Tapi panjenengan harus kenal dengan Rasulullah. Bagaimana kita ini yakin kalau Rasulullah benar, sementara kita ini tidak kenal. Dikatakan, apakah cinta kepada Rasulullah? Cinta. Rasulullah itu anaknya berapa? Gak hafal. Tapi ketika ditanya, anaknya Ahmad Dhani berapa? Hafal. Sapa jenenge? Al-Eldul, hafal. Ini penyakit muslim zaman sekarang. Lebih hafal potret kehidupan artis pujaannya daripada nabi idolanya. Jadi kalau dikatakan Rasulku adalah tauladanku akan menjadi jargon saja Pak Bu. Tidak menancap di dalam hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita sadar bahwa tidak ada kehidupan ini kecuali mencontoh. Saya dengan gaya pidato seperti ini, itu sudah pernah ada sebelumnya Pak. Jangankan gaya pidato, baju saya ini, itu sudah pernah dipakai oleh baju sebelumnya. Napa malih kelambi kula niki mesti diparingi jamaah. Mulai sarung diberi jamaah, baju diberi jamaah, kopiah juga diberi jamaah. Ini lagi nunggu dari panitia Muslim Pondok Chandra. Iya. Kalau ini diminta semua telanjang Pak Bu saya ini. Semuanya mencontoh. Wajah saya ini dulu sudah pernah ada. Watak seperti saya juga dulu pernah ada. Yang tidak bisa mencontoh itu hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena mereka adalah orang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan contoh manusia-manusia baik dan buruk. Yang buruk ada contoh Fir'aun. Fir'aun itu kan sudah meninggal Pak. Tapi nanti muncul Fir'aun baru. Memang namanya gak Fir'aun, wate'e koyok Fir'aun. Tapi di Pondok Chandra nggak ada. Yang sombong kayak Fir'aun itu nggak ada. Orangnya sudah pindah. Tapi akhir-akhir balik ke sini lagi. Ada lagi potret Abu Lahab. Semua potret orang-orang buruk ada di Quran. Memang Abu Lahab ini sudah meninggal. Tapi Abu Lahab dengan membawa karakter-karakternya akan muncul lagi. Jadi hidup ini pengulangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan contoh yang baik. Siapa? Para nabi dan rasul, anbiya wal mursalin. Yang konon jumlahnya itu 124.000 nabi dan rasul. Ini saya mulai menggiring benar-benar kita menjadikan nabi itu idola kita. Tapi yang diwajibkan Allah untuk hafal, tahu, dan mengimani itu hanya 25. Nanti ada pelajaran kenapa harus 25, karena karakter manusia itu mulai awal sampai akhir itu selalu mengikuti dan mencontoh dari 25 karakter. Jadi sekarang ini kalau ada tamu ke rumah, Pak, minta solusi, saya tidak mau bicara banyak-banyak, Pak, tolong baca cerita Nabi ini. Bu, tolong baca cerita Nabi itu. Pasti ketemu solusinya. Pasti ada yang sama.
Ada yang orang tuanya baik, ternyata punya anak lebih dari satu, gegeran terus. Enten apa mboten tiyang mriki gegeran terus anake. Rebutan warisan. Ono Qabil sama Habil sampai membunuh saudara. Ada. Diulang lagi cerita Qabil dan Habil zaman sekarang. Ada lagi orang tuanya baik, anaknya bejat. Nabi Nuh punya anak Kan'an. Nanti cerita Nuh sama Kan'an terulang lagi sekarang. Ada lagi suaminya baik, istrinya bejat. Ada lagi Nabi Lut, istrinya durhaka. Akan terulang lagi. Sing lanang seneng jamaah nang masjid, tapi sing wedok seneng melaku-melaku nang mall. Ada. Nanti akan terulang lagi. Semua akan terulang. Sejarah panjenengan ini selalu terulang dari 25 Nabi dan Rasul. Termasuk kula niki Pak Fuad. Sejarah hidup saya ini ada yang memper Nabi itu ada. Nabi siapa, Bu? Nabi Yusuf alaihi salam. Lah kula sing ceramah lah nggih mboten napa-napa lho. Mboten kula mboten ngoten, Bu. Karena jamaah saya sekarang ini 90% ibu-ibu, perempuan. Dan yang perempuan itu 99%-nya janda. Dan yang janda itu 99%-nya cari suami. Yang 99 cari suami itu cari suami ustadz dan kiai. Makanya saya sering ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya tambah, saya berlindung kepada Allah dari godaan janda-janda yang terkutuk. Semoga yang ada di sini janda tapi enggak terkutuk. Dari 25 nabi itu diringkes sama Allah, dipilih yang terbaik, ketemu 5 nabi. Yang kita kenal sebutan Al-Azmi. Yang pertama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi ini dipilih oleh Allah 2 nabi terbaik. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. 2 nabi disebut kekasih Allah. Nabi Muhammad julukannya Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan 2 nabi ini dicantumkan namanya dalam sholat kita. Kalau panjenengan sholat wajib membaca nama nabi ini. Padahal sholat itu adalah ibadah yang paling penting. Kalau ada nama manusia yang dimasukkan ke dalam ibadah yang penting, berarti manusia ini penting. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jamaah Pondok Chandra sih pakai Ibrahim sholatnya, Bu? Belum dirubah? Katanya jamaah kampung sebelah sudah dirubah Sulaiman. Jadi kepingin soge. Bukti kalau itu manusia terbaik, nama saya tidak ada dalam sholat itu, Pak Bu. Panjenengan jeneng kula teng salat batal salate. Allahumma sholli ala muzakki wa ala ali muzakki kama shallaita ala muzakki batal salate. Muzakki batal, apa maneh Fuad. Hadirin, dari 2 nabi terbaik dipilihlah pemimpin para nabi dan imam para rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini dipilih oleh Allah menjadi generasi setelahnya. Dan generasi setelahnya itu berarti umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya menjadi umat terbaik, karena nabinya nabi terbaik, maka umatnya menjadi umat terbaik. Dipuji sama Allah, kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Persoalan yang timbul adalah, apa pantas kita menjadi umatnya Rasulullah ini? Ada tulisan salah satu kawan, dosen Al-Azhar namanya Dr. Mustafa Murad, ini seangkatan dengan saya. Bahwa potret orang-orang surga itu ada para nabi dan rasul. Karena semua nabi dan rasul, mereka pasti masuk surga. Karakternya ada pada nabi dan rasul. Maka dikatakan, kalau kamu ingin melihat kekayaan orang surga, lihatlah Nabi Sulaiman. Kalau kamu ingin melihat bagaimana tampannya orang surga, lihatlah Nabi Yusuf.
Kalau kamu ingin tahu bagaimana umurnya orang surga, lihatlah umur Nabi Isa. Kalau kamu ingin tahu bagaimana postur tingginya orang surga, lihatlah Nabi Adam alaihissalam. Kalau kamu tahu ingin sabarnya orang surga, lihat Nabi Ayub alaihissalam. Tapi kalau kamu ingin tahu akhlaknya orang surga, lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu unggul dari nabi-nabi terdahulu bukan karena kayanya, bukan karena fisiknya, bukan karena apapun, tapi karena akhlaknya. Dan inilah yang dipuji oleh Allah di Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sesungguhnya engkau ini mempunyai perangai akhlak yang terpuji, yang mulia. Maka di orang Indonesia ini Pak, puji Pak. Saya yang melihat bahwa orang apa ini, sebelumnya, kalau sudah punya kepentingan, no, sing liyane dielek-elek no. Padahal ada hadis yang mengatakan siapa yang mengungkap aib saudaranya muslim, maka tak pantas dia masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu. Tadi disampaikan Abah Fuad, satu hal. Sekali kita gara-gara ngefan dengan satu pilihan silakan calon yang lain, panjenengan rugi total, milih loh Pak. Dan kita ngefans dengan salah satu calon presiden, itu belum tentu kemudian nanti dia itu pro kepada kita. Buktinya awak dewi duwe utang ya gak melok nyauri deh. Ibu-ibu cicilan kudung, cicilan panci ya gak melok nyicil. Silahkan memilih, tapi ingat, jangan pernah kita mengungkit aib dan cat muslim lainnya. Muslim, biar ini, Masya Allah. Bagaimana mungkin kita mengaku menjadi umatnya Rasulullah kalau hari-hari kita itu ngudal cacat dan aibnya saudara. Tolong dijaga Pak. Seneng-senengnya kita terhadap seseorang, tapi jangan kemudian kita mengorbankan status kita menjadi umat Nabi untuk menjelek-jelekkan orang lain. Maaf Bapak Ibu. Saya kira kita belajar Bapak Ibu. Saya kira kita belajar dalam rumah tangga. Siapakah rumah tangga yang baik yang oleh Allah dianugerahkan rumah tangga yang dalam rumah tangga? Siapakah rumah tangga yang baik yang oleh Allah dianugerahkan rumah tangga yang barokah? Ketika seorang suami menutup aib istrinya dan istri menutup aib suaminya. Barokah. Ketika seorang suami menutup aib istrinya dan istri menutup aib suaminya. Itu syarat yang pertama. Sekali saja suami berbicara tentang kejelekan istrinya, itu sakinah rumah tangga itu dicabut sama Allah. Bu, suami Anda laki-laki yang tidak sempurna, tapi menjadi sempurna, nek panjenengan sing ngomong. Mulane ditakoni masalah bojo, jawab sing apik-apik, Bu. Ya apa mbak bojomu? Alhamdulillah. Bojo kula niku sewahe Pak tiange. Apik, bertanggung jawab, sabar, jujur. Padahal ya sering bojo. Ditutupi bojoke ini. Pokoknya luar biasa bojo kula niku Mbak, apa maneh tenaga kuat luar biasa Mbak, koyok banteng. Nek munggah gak mudun-mudun. Menakno antene TV niku lho Pak. Anda ikut berjuang untuk mempertahankan rumah tangga sakinah. Dadak ana wedok takoni sing lanang. Ya apa yuk bojomu? Wis gak jelas Mbak. Sawangane gede dukur ganteng Mbak, wis gak duwe tenaga. Mosok ket bismillah wis alhamdulillah. Saya punya kawan Bapak Ibu, sama-sama sering ke luar negeri, presentasi. Tapi saya lihat karakternya itu selalu menjelek-jelekkan Indonesia. Indonesia ini macam-macam, Masya Allah. Dari A sampai Z itu didengarkan oleh orang-orang dunia. Terus pernah diskusi dengan saya, Mas, opo sampean niku kok nek ate ceramah nang jopo-jopo kono kok ngelek-ngelek nang Indonesia. Kan aku bicara realita, Ustadz. Realita opo sampean?
Tidak ada realita. Realita sebagai umat yang baik dan menjadi warga negara Indonesia yang baik, tidak ada hidup ini sempurna. Sempurna itu kalau kita yang menyempurnakan. Sama menganggap Indonesia elek, ya tadi elek, Pak. Sama menganggap Indonesia apik, ya tadi apik. Kebaikan dan keburukan itu berasal dari prasangka dan sikap kita. Awakmu iki lho mangan nang ngone segone wong Indonesia, ngombe nang banyune Indonesia, turu nang bumi ini Indonesia, sujud nang Indonesia, apa nang liyan-liyane sama elek-elek nang Indonesia. Rusaknya Indonesia gara-gara kita, Pak. Sama kayak besok ini. Makanya kalau kita menganggap bahwa kontestasi demokrasi ini adalah ibadah kita, jagalah akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi. Satu, jangan pernah ngumbar aib dari saudara kita. Kalau kita itu nyoblos misalkan nomor 1, ya sudah 2, 3 ya nggak usah dielek-elek. No. Orang mulia itu akan mulia tanpa harus merendahkan orang lain. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Urusan iman loh Pak, mencintai saudaranya. Biar mereka yang berurusan dengan politik, biar Pak, kita Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Jadi mari nanti kita persaudaraan ini kita jaga Bapak Ibu dengan cinta karena Allah. Tidak ada yang paling mahal dalam kehidupan kita ini bermasyarakat kecuali saling mencintai karena Allah. Jangan pernah diporak-porandakan hanya dalam kepentingan sesaat. Ini pesan moralnya. Nabi ini modelnya kan manusia yang tidak pernah merepotkan, Pak. Tidak pernah menyusahkan. Jadi ada orang kalau suka merepotkan orang, menyusahkan orang itu ya enggak Nabi banget. Enggak pantas jadi umatnya Rasulullah. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, dalam hal rumah tangga sekalipun. Nabi itu pernah malam, ada rapat di Baitul Mal, belum makan. Kemudian paginya pulang di salah satu rumah istrinya, Aisyah. Dan beliau bertanya dengan bahasa yang sangat halus. Nabi itu punya karakter Pak, kalau sama istrinya itu halusnya luar biasa. Ini cara basa Jawa nih, Dek, ono panganan ta saiki. Dijawab oleh Aisyah, maaf Nabi, saya belum masak, jadi tidak ada makanan. Apa jawaban Nabi? Alhamdulillah, kalau begitu hari ini aku puasa. Enak kan jawabannya? Ya gak ngerepotno sing wedok, gak nyusahno sing wedok, gak ngilok-ngilokno sing wedok. Bojo gurung masak lillah. Dan bagaimana lihat kita potret takon nang sing wedok. Ono badokan tadi. Ini kan Sidarjo Pak Bu. Gak ono Cak. Apa jawabannya? Bojo apa raimu iku? Bapak Ibu sudah. Jadi jangan bilang kita ini menjadi umatnya Rasulullah kalau enggak ganti sama mendidik anaknya mesti baik. Sayang, nah, nek ana wong wedok kok nyeluk sayang nang anake, bojone mesti apik. Tapi nek loro ati nang sing lanang mesti pelampiasannya kepada anaknya. Ngono lho bapakmu delok. Delok bapakmu ngono lho. Mau bales marah ke suaminya enggak berani, anaknya jadi pelampiasan. Jadi akhlak kepada istri baik itu gunanya supaya hati istrinya itu nyaman, sehingga didik anak itu baik. Wong wedok niki nek atine enak, Pak, didik anak mesti enak. Sok-sokan nuduh istrinya enggak bisa didik anak. Mama itu enggak becus ngurus anak. Sing wedok jawab, karena papa enggak becus ngurus mama. Ngeluh sampean. Pengurusan memanggil aja Pak dengan panggilan yang terbaik. Nabi kalau manggil istrinya Ais. Ais itu kalimat tasghir dari kata Aisyah. Ibunda Aisyah itu paling seneng dipanggil Ais itu Pak. Saking senengnya sampai tersipu malu. Pipinya berubah warnanya merah. Kalau sudah merah diganti panggilannya. Ya Khumairah,
Wahai pipi yang kemerah-merahan. Sopo wong wedok gak tersanjung. Sopo wong wedok gak gede atine ditimbali kaya ngono ambek sing lanang. Bu, ngono iku mulai iku masyaallah berbunga-bunga. Kalau istri sudah senang dan bahagia, alamat rumah tangga juga bahagia dan anak-anak terjaga. Nggih nate Bu, bojo sampean nyeluk kaya ngoten Humairah napa nggih nate. Nggih mungkin bukan Humairah Pak, karena kan pipinya enggak merah. Tergantung. Kadang-kadang mari pengajian tahu cerita Rasulullah begitu pulang nyeluk bojone Humairah langsung. Ya Humairah, sing wedok emosi. Humairah sapa? Humairah sapa? Dikira salah sebut. Ya kalau nyebut tak usah Humairah Pak. Lihat apa yang disukai istri. Lah nek pipine ireng nyeluk Humairah lah ya penghinaan sampai. Tanya napa Pak? Bojone kula niki pipine ireng napa celukane? Ya mungkin ya Hajar Aswad. Ta'al, hei watu ireng. Urusan menjadi imam sholat. Bapak Ibu lihat. Idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Ustaz Maslihan niki imami. Apabila kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Pendekkan ayatmu. Karena di belakang itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang uzur. Nabi itu kalau ngimami Pak cepet, tapi kalau sholat sendirian lama. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau maghrib batasannya rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Boleh diganti tapi panjangnya sama, mungkin wal asri sama inna a'thaina, silahkan. Misalkan dua-duanya al-ikhlas juga boleh. Rakaat pertama kulhu, kedua kulhu. Kulhu dibagi dua juga boleh, bagus. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Waladhdallin amin, kul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Yang kedua, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kalau ada imam di situ, di sabilul muttaqin, yakin dia dicintai makmum. Rasulullah sering menegur sahabat yang terlalu lama dalam sholat. Ini figur pemimpin yang bijaksana. Tidak mau melihat jamaah atau sahabatnya ini berat dan tersiksa. Kalau ada orang yang selalu hidupnya itu menyiksa orang, menyusahkan orang, ya dia dicoret dari daftar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kita ini diajari oleh Nabi dalam beberapa riwayat hadis. Sebejat-bejat pemimpin kita jangan dicela. Seburuk-buruk pemimpin kita jangan dicela. Karena begitu buruk dari pemimpin kita, pasti ada nilai kebaikannya. Jadi kita diajari oleh Rasulullah mengungkap kebaikan seseorang dan menutup keburukannya. Akhlak tertinggi dalam ilmu sosial itu satu. Mengungkap kebaikannya dan menutup keburukannya. Bahasa-bahasa mungkin nanti, Mas sampean milih sopo? Saya juga punya pilihan Pak. Saya juga punya pilihan. Dan ketika ditanya, Ustadz milih siapa? Milih A. Kenapa enggak milih B? Saya pikir, karena itu hati nurani saya Pak. Enggak mungkin saya milih dua-duanya. Atau milih tiga-tiganya. Nggak tak coblos kabeh, golput lah anakku ini. Saya memilih ini karena saya anggap menurut saya baik, tapi bukan berarti yang lain tidak baik. Loh Pak, namanya hati kan nggak boleh sama Pak. Selera Pak, mangan ono selera ya. Satu seleranya rawon, dua ada yang ayam geprek macam-macam. Nggak mungkin seleranya sama. Kita ini akan dihadapkan dengan situasi seperti itu, selera. Dan ayo disederhanakan urusan ini. Tidak usah dibikin serius. Serius itu kalau kita urusan ibadah. Sudah yakinkan di hati kita, kemudian pilih dengan tidak pernah menjelek-jelekkan yang lain. Hadirin sekalian, kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam komunitas menjadi rakyat Indonesia ini
takdir kita yang terbaik. Mungkin panjenengan kalau sering keliling Bapak Ibu ke sana, keliling dunia itu tahu bahwa tidak ada senikmat orang hidup itu kecuali di negeri Indonesia. Karena itu mari kita jaga rajutan-rajutan yang baik ini dan kita selalu mendoakan Indonesia dengan doa yang terbaik. Semoga dipilihkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya, pemimpin yang memperjuangkan nasib rakyatnya, pemimpin yang tidak baperan tapi selalu berperan, dan pemimpin yang diridhoi dan dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siang hari ini Allah melimpahkan kita hidayah dan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada panitia, kepada pengurus muslim. Saya harus segera untuk pamit karena ada tugas yang lain. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam situasi yang lebih baik lagi. Izinkan saya menutup majelis mulia ini dengan untaian munajat dan doa. Saya awali doa ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikan pertemuan kami siang ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, semua yang hadir di majelis ini, jadikan hidupnya berkah, rizkinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, anak keturunannya berkah, ilmu dan pekerjaannya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Allahumma ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas seperti ikhlasnya Rasulullah. Sabar seperti sabarnya Rasulullah. Tawakal dan qanaah seperti tawakal dan qanaahnya Rasulullah. Selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur seperti syukurnya Rasulullah. Allahumma ya Allah, ikatkan hati kami dengan iman, penuh kasih sayang karena Engkau ya Rabbal Alamin. Berikan kami kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjaga amanah-Mu ya Allah. Amanah kehidupan kami, amanah rumah tangga kami, amanah bangsa Indonesia ini ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyat dan rakyat mencintainya ya Allah. Pemimpin yang Kau ridhai. Hindarkan kami dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Ikatkan hati kami dengan persatuan dan kesatuan. Jauhkan rasa kebencian di antara kami. Jauhkan rasa dendam di antara kami. Hadirkan rasa kasih sayang di hati kami. Dan jadikan kami orang-orang yang selalu menebar kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Allahumma ya Allah, berkailah majelis ini. Dan sayangilah perpisahan kami. Tutup usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh, dan husnal khatimah. Allahumma yassir umurana, wa hassil maqasidana, wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hamilna bil afiyati was salamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'izna min mujibatin nadamah, wa wafiqna bi a'malis salihat, wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.